semuanya. Shalom, Ketemu lagi ya Om ya. Yes. Sama tantenya, sama om-omnya yang ada di sini. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya, anak-anak semuanya? Mestinya sehat semua. Puji Tuhan, semuanya pasti luar biasa. Amin. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Oke, Om Vicky hari ini kita sama siapa aja ya ditemeninnya? Ayo kita mau perkenalin satu persatu. Yang sebelah udah pasti tahu dong, Tante Fitria. Iya, ketemu lagi. Nah Om kemarin juga udah hadir, Om Vicky, terus tim musik minggu ini kita akan lihat satu persatu. Mulai dari yang belakang dulu kali ya. Belakang dulu. Ya, yang belakang nih, Om Michael. Hai Michael, say hi Om Michael. Iya, dan yang ini, yang mainin kajunnya nih, Koko Evan. Kemudian satu lagi yang tidak kelupaan, Om Agus. Om Agus, iya. Nah, seperti biasa, Tante sama Om ingetin sebelum kalian mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, yang pertama adalah kalian harus sudah berpakaian rapi, sudah mandi yang bersih, dan jangan lupa siapkan apa Om? Siapin Alkitab. Alkitab, itu penting banget ya Om ya. Sekali. Karena apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab harus selalu ada sama kita. Yang paling penting adalah selama mengikuti ibadah online ini, tidak boleh lari-lari, tidak boleh jalan-jalan, harus duduk diam di depan. Boleh main-main iya. Duduk diam di depan laptopnya, atau di depan TV, atau di depan handphonenya. Iya. Oke, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita, melingkupi kehidupan anak-anak semua di rumah. Kita mau katakan lingkupiku dengan kuasa-Mu. Ayo, siap kita siapkan hati kita. Sama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Semua kita mau angkat tangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyikan pujian dari awal dengan kesungguhan hati. Kita mau katakan bersama-sama, lingkupiku. Katakan lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Katakan dengan kesungguhan hatimu, naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupi kami. Yuk semuanya angkat tangan buat Tuhan. Inilah tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang terangkat bagi Engkau.
percaya sayap-Mu melingkupi anak-anak kami Yesus. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai. saat badai Haleluya bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai. Adik-adik aja yang menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus mendengarkan suara kita. Mari kita nyanyikan pujian ini yang kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Sekali lagi ya, adik-adik yang di rumah nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu buat Tuhan. Tuhan Yesus melihat hati kita. Tuhan Yesus melihat tangan-tangan kita yang terangkat buat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita sama-sama. Katakan buat Tuhan. Tuhan, Engkau selalu ada. Badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang Kau Allahku. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Semua beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami tenang Tuhan bersama Engkau. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Engkau kembali mempertemukan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu secara online ini Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan memperoleh sukacita dari Engkau sebab Engkau Allah yang baik. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Semua beri kemuliaan buat Tuhan. Siap-siap kita mau olahraga, mau gerak. Siap-siap ya, kita mau berjalan sama Tuhan Yesus ya Om. Jadi peraturannya kalau kita ada kata jalan, kita harus balik badannya. Ya, kalau ada kata jalan lagi, kita balik lagi badannya. Siap? Siap bergerak ya. Kita dari kiri dulu ya Om ya. Kiri dulu. Iya, yuk jalan serta Yesus. Tepuk tangannya jangan lupa. Jalan serta Yesus, jalan
sertanya setiap hari. Jalan lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam amin, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Udah mulai keringetan belum? Kayaknya sudah ya. Udah mulai ya. Pokoknya pemain musiknya juga udah. Ngos-ngosan gak? Harus lebih semangat lagi, jangan ngos-ngosan dong. Om sama tantenya aja yang ngos-ngosan. Iya, ayo kita mau pakai gerakan lagi biar lebih semangat ya. Kita lebih semangat lagi, anak-anak sekolah minggu harus lebih semangat memuji Tuhan. Ya, kita mau beranjak ke gunung-gunung cari Tuhan. Pakai gerakannya, ingat semuanya. Ayo, tepuk tangannya. Gak boleh males gerak, ayo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak. Semua gerak ya. Ayo beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian. Mana gerakannya? Iya, good job. Keren banget Tuhan. deh. Semua anak-anak sekolah minggu Erapa hebat kalau memuji Hebat Tuhan. banget. Om, kita sudah puji Tuhan nih. Iya. Bahasanya mau ngapain Om? Kita mau dengerin cerita. Iya, sekali lagi jangan lupa Alkitab yang disiapkan iya, ya. Betul. Duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke. Siap-siap dulu ya. Siap-siap, oke. Halo, sudah siap belum mau dengerin ceritanya? Sudah siapin Alkitabnya? Bukan siapin handphonenya, siapin Alkitabnya. Ya, bukan handphone loh, Alkitabnya. Ayo kita mau, sebelum kita mau dengerin cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo kita lipat tangan, tutup matanya sekali lagi. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kakak yang menceritakannya. Dan biarlah kami semua boleh menikmati, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, udah siap kan? Udah siap semua?
Kalau udah siap semuanya, oh iya Om Vicky lupa. Kemarin ada ayat Alkitab kan? Iya, ayat hafalan ya. Ayat hafalannya itu di Mazmur pasalnya yang 9, ayatnya yang ke-7. Hah? Oh bukan. Oh salah Om Vicky, salah Om Vicky. Mazmur 9 ayatnya yang ke-12. Pintar adik-adik sekolah minggunya. Nih kita lihat nih adik-adik sekolah minggu yang pintar sekali dalam menghafal ayat Alkitabnya. Cekidot. Shalom, aku Livi. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Mazmur 9 ayat 11. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur pasal 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saya coba Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dadah. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Halo, saya Firel. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Shalom, Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Vincent. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Shalom, saya Sharon. Mazmur 9 ayat 11. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Shalom, Mazmur 9 ayat 11. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terima kasih.
Shalom. Mazmur 9 ayat 12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Shalom. Mazmur 9 ayat 11, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Shalom semua. Mazmur 9 ayat 12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersembahyang di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 9 ayat 12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Udah ya, udah lihat tuh hebat-hebat kan, walaupun ayat Alkitabnya itu udah makin hari makin panjang, makin minggu makin panjang, tapi semuanya bisa. Hebat, anak-anak Tuhan itu selalu diberikan kecerdasan untuk mengingat. Nah, siap gak sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan? Ceritanya yang minggu ini luar biasa hebat. Siap? Siap? Sekarang Om Vicky mau nanya dulu. Siapa yang di sini kebal sama api? Ada? Ada? Iron Man? Wah, Iron Man mah ini mah kalah. Iron Man tetap panas mah tetap luber. Hari ini kita mau dengerin cerita. Cerita tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka dilindungi Tuhan sehingga tahan dengan api. Gak tanggung-tanggung. Apinya kayak di dapur api menyala-nyala. Gak cuma api kayak api lilin. Siap? Kita mau dengerin ceritanya. Siapin Alkitabnya. Mari kita buka sama-sama di Daniel. Kitab Daniel. Kalau adik-adik punya Alkitab, di situ ada indeksnya, tulisannya Dan. Nah, Dan itu kitab Daniel. Buka Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Wah, panjang ya. Kemarin sudah panjang, sekarang semakin panjang lagi. Tapi kita nggak mau bacain semuanya. Nanti adik-adik kalau mau tahu ceritanya lebih lengkap, baca nanti di rumah sendiri. Dari awal ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Itu nanti adik-adik bisa ini. Kita ringkas aja supaya kita semuanya bisa mengerti. Di situ ada tulisannya perapian yang menyala-nyala. Wow. Nggak cuma perapian yang menyala dong, tapi menyala-nyala. Berarti apinya besar sekali, panas sekali. Siap, kita mau baca, kita mau lihat ceritanya bagaimana sih Om Vicky? Ceritanya nih, pada satu zaman di situ ada raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Dia memerintahkan bikin patung yang besar, patung saya di kerajaan, bikin. Semua prajurit-prajuritnya dipanggil, bikin patung yang besar. Dibuat dari emas. Wow, di situ di ayatnya yang ke-1, Daniel pasal 3 ayat 1, di situ dikatakan bahwa buat Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. 6 hasta, 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Nah, 1 hasta itu kalau adik-adik mau tahu, 1 hasta itu 45 cm. Kalau 60 hasta tingginya itu dikalikan 45. 60 kali 45 sekitar 2.700 tadi Om Vicky hitung. 2.700 cm, sekitar 2 meteran lebih. Lebih, itu tinggi, gede sekali. Nah, dibuat semakin tinggi, semakin bagus, makan lihat nih di gambarnya tadi itu patungnya itu patung pakai patung emas. Nah, raja itu bilang ke semuanya, perintahkan ke semua orang di negeri ini harus menyembah patung saya. Pada saat sangkakala berbunyi, pada saat trompet berbunyi, semuanya
harus kumpul dan sujud menyembah patung yang saya buat. Wah, patungnya udah tinggi besar. Pada saat sangkakala sudah berbunyi, trompetnya berbunyi, semua orang harus sujud menyembah patung itu. Nah, itu sudah perintah rajanya. Perintah rajanya gak boleh, enggak. Karena apa? Kalau yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran, yang tidak menyembah patung raja, dihukum. Hukumnya gak tanggung-tanggung. Disuruh masukin ke dapur api yang menyala-nyala. Waduh. Jadi semuanya itu pada ketakutan. Semua orang di negeri itu harus taat perintahnya, harus dengar-dengaran perintahnya. Jadi pada saat tret, langsung semuanya harus sujud menyembah ke patungnya. Nah, tapi ini ada kejadian karena di negeri itu ada tiga orang nih. Ada tiga orang yang percaya kepada Tuhan, yang orang yang dibuang pada saat itu dibuang ke negeri Babel, orang Israel yang dibuang ke negeri Babel, akhirnya mereka dijadikan petinggi karena mereka pintar-pintar, tapi mereka tetap menyembah Tuhan. Nah, pada satu ketika perintah itu dijalankan, jadi trompetnya dibunyikan. Setelah trompetnya dibunyikan, patung semuanya itu harus menyembah. Nah, tapi ada tiga orang. Nih, ada tiga orang nih. Tiga orang yang namanya, coba kita lihat ya. Ada tiga orang yang pada saat sangkakala atau trompet atau gambus itu, seruling itu dibunyikan, dia tidak menyembah. Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni, ayo namanya satu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan perintah raja. Jadi ada orang pada saat itu yang tidak suka sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat perintah itu trompet itu dibunyikan, mereka lihat, loh, ini kok tiga orang ini tidak menyembah Tuhan. Mereka bilang kepada raja, datang ke raja. Raja, ini pada saat perintah raja dijalankan, trompet sangkakala dibunyikan, ada tiga orang Tuhan. Ada tiga orang raja yang gak menyembah Tuhan, tidak menyembah patung yang raja dirikan. Ada tiga orang, namanya siapa? Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, rajanya langsung marah. Masa ini tiga orang udah disuruh pada saat sangkakala dibunyikan harus menyembah patung saya, tapi ini tiga orang tidak menyembah. Langsung rajanya itu suruh ke prajuritnya, ayo cari sana. Cari ketiga orang ini. Suruh tiga orang ini hadap saya. Nah, gak lama prajuritnya pergi tuh. Bawa nih tiga orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh hadap raja. Nih raja, orangnya yang gak dengar perintah raja. Disuruh menyembah patung raja, dia gak mau. Nah, raja langsung mengadili. Hei, Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kamu tidak mengindahkan perintahku? Pada saat sangkakala dibunyikan, kenapa kamu tidak sujud menyembah patung yang aku berdirikan? Waduh, rajanya marah nih. Rajanya udah bilang, kalau kamu tidak mau mendengarkan perintahku, kamu akan saya buang ke perapian yang menyala-nyala. Ayo, kamu mau sujud menyembah apa enggak? Langsung rajanya itu menantang. Sekarang saya akan suruh prajurit saya membunyikan sangkakala. Kalau kamu tidak sujud menyembah patung saya, nanti kamu akan saya buang langsung ke dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan apinya itu dibikin
7 kali. Nih, lihat nih di ayatnya yang ke-19 di sini dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang ada. 7 kali yang panas. Waduh, kalau ini lilin aja udah panas ya. Lilin aja udah panas. Ini dibikin satu tempat, dibikin satu tempat yang gede. Di situ ada perapiannya yang nyala-nyala, ada api-apinya yang menyala. Kalau kamu tidak menyembah patung saya buang ke sana. Ayo prajurit, bunyikan sangkakala. Pada saat sangkakala dibunyikan, tetap aja Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengindahkan perintah raja itu. Dia tidak ikut menyembah patung yang didirikan. Dia bilang sama rajanya, lihat nih, ayo kita lihat di ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayatnya yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya pun tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya itu tetap percaya kepada Tuhan, tetap dengan pendiriannya, tetap dengan imannya. Dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja, tidak mau menyembah dewa yang disuruh sama raja, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhannya yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhannya kita, Tuhan Yesus Kristus, itu lebih besar, itu lebih hebat daripada patung yang didirikan. Karena Tuhan juga tidak suka anak-anak Tuhan menyembah kepada yang lain. Dia mau supaya itunya menyembah hanya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Diperintahkan sama rajanya, ayo ikat semuanya 3 orang ini. Kita buang ke dapur perapian yang menyala-nyala. Lihat nih, digiring 3 orang ini ke dapur, diikat di satu tempat yang besar. Terus didirikan, lihat tuh, ada apinya yang menyala-nyala. Waduh, kayak tungku, panas. Oh, kalau misalnya mati lampu panas, kita udah panas ya, tapi ini lebih panas lagi karena ada apinya. Terus 3 orang ini didorong masuk ke dalam. Tuh, lihat. Tuh, mereka masuk ke dalam dapur perapian menyala-nyala. Waduh, panas, mestinya panas. Mestinya kalau misalnya masuk ke api yang udah bakar gede itu harusnya kayak gimana? Gosong ya. Harusnya jadi abu ya. Waduh, soalnya kita pegang api aja tangan kita udah melepuh, udah panas. Ini malah dimasukin ke dalam ini. Tetapi lihat nih selanjutnya, kita lihat selanjutnya. Dari situ itu rajanya lihat, loh kok aneh nih ya. Lihat. Ini kayaknya tadi 3 orang nih yang dimasukin. Tapi kok kelihatannya sekarang kayak ada 4 orang nih. Terus Sadrak, Mesak, Abednego-nya coba dilihat. Wih, mereka malah berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Mereka malah tidak terbakar sama sekali, tidak hangus, tidak gosong. Kalau misalnya kita masuk ke api kan mestinya gosong. Ini enggak. Wah, hebat nih. Rajanya semakin bingung, akhirnya dia suruh prajuritnya. Ayo prajuritnya, coba aneh nih, bawa 3 orang itu. Apinya dimatikan, bawa 3 orang itu ke sini. Pada saat mereka disuruh keluar, rajanya heran. Sadrak, Mesak, sama Abednego gak gosong sama sekali, gak luka sama sekali, gak kebakar sama sekali, gak melepuh sama sekali. Mereka malah seujung rambut pun gak ada yang hangus. Waduh, hebat gak tuh? Hebat gak? Kita aja kalau misalnya kena api udah melepuh,
udah sakit-sakit, mama gitu, udah jerit-jerit. Ini gak ada satupun yang, bahkan gak ada helai apapun yang terbakar. Karena apa? Karena Sadrak, Mesak dan Abednego percaya kepada Tuhan dengan yakin, dengan teguh. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego-nya itu tetap hanya menyembah kepada Tuhan. Dia gak mau menyembah kepada yang lain. Karena dia juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang adik-adik percaya itu lebih besar daripada semua apapun yang ada di dunia ini. Nah, setelah raja itu melihat, wah hebat, ternyata Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada dewa yang saya sembah, kata rajanya. Oleh sebab itu raja mengeluarkan perintah, mulai sekarang semua rakyat di negeri ini harus menyembah kepada dewa atau Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena apa? Karena Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego itu sudah melindungi Sadrak, Mesak dan Abednego sampai di perapian yang menyala-nyala itu tetap selamat, tetap tidak terluka apapun. Mulai sekarang gak boleh ada yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego itu selanjutnya dia diangkat, dikasih kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Sudah selesai ceritanya. Hebat enggak? Kalau kita percaya kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus percaya dengan yakin. Walaupun ada orang yang bilang, jangan ini, jangan percaya yang ke yang lain, tapi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sekarang adik-adik di rumah juga ibadahnya online, lihat dari handphone, lihat dari laptop, juga harus semakin semangat, tetap percaya, gak boleh kendur kepercayaannya, harus tetap percaya kepada Tuhan, harus semakin percaya dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita semuanya. Ayo, sekarang ada ayat hafalannya nih untuk minggu depan. Ya, kita lihat Om Vicky kasih ayat hafalan di kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-3. Gak terlalu panjang ya, Yesaya 26 ayatnya yang ke-3. Om Vicky bacain ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi ketika kita percaya, hati kita teguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjagai kita. Bahkan Tuhan akan memberkati adik-adik yang di rumah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Jadi semakin percaya kepada Tuhan, ya. Yes, oke. Kita siap, kita mau akhiri ibadah kita. Oke, selesai dulu ceritanya. Kita nanti ketemu minggu depan ya. Dadah. Iya, ketemu lagi nih setelah denger ceritanya. Seru banget ceritanya ya Om ya. Kena api, tapi karena Tuhan ada sama mereka, mereka nggak jadi terbakar deh. Ya, karena kuasa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iya. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah online sekolah minggu kita nih. Ayo kita mau lipat tangan sekali lagi, tutup matanya, kita mau nyanyi lagu dulu sebelum kita berdoa. Kalau kita mau nyanyikan sebuah lagu, kita katakan, ku terima berkat-Mu Tuhan. Semua ambil sikap doa ya, kita sama-sama terima berkat Tuhan hari ini. Terima kasih.
kasih Tuhan Yesus. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Sekali lagi melimpah selalu, melimpah selalu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan selesaikan ibadah online pada hari ini. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang semakin percaya kepada Tuhan, sehingga Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk ibadah online selanjutnya, sehingga kami tidak lupa, agar kami terus semangat mencari Engkau Tuhan. Walaupun kami harus melihat dari handphone kami, maupun laptop kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sampai ketemu minggu depan lagi. Ketemu minggu depan lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.